Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah menyertai hati perasaan saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita minggu ini, Minggu Letare, bersukacita di dalam Tuhan, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian bunyinya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkukuh belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu kita adalah Minggu Letare, yang artinya bersukacita di dalam Tuhan. Sampai saat ini Tuhan beserta kita, pasti kita patut bersukacita. Bersukacita adalah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Minggu yang bersukacita, walaupun buat sementara kita tidak berkebaktian sebagaimana biasanya di gereja, tetapi kita kebaktian secara keluarga di seluruh warga jemaat kita HKBP Cikarang, yang terdiri dari kurang lebih 720 kepala keluarga yang berada dalam 17 week. Kita mengadakan ibadah di rumah atau di keluarga masing-masing. Yang kita tahu, peribadahan ini juga Tuhan turut hadir sebagaimana tertulis dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-20 mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul memanggil namaku, aku berada di tengah-tengah mereka. Kebaktian kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur 69, menekankan ada 2 hal. Pertama, kepahitan hidup atau ancaman bagi Raja Daud atau Raja David. Dapat kita lihat itu dalam teks ini, tenggelam ke dalam rawa yang dalam, terperosok ke air yang bergelombang yang sangat deras, dan banyak yang membenci dia lebih banyak daripada rambut di kepala. Itu tertulis dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Sekalipun demikian, kepahitan hidup yang dialami oleh Raja Daud, tapi dia tidak lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dikatakan, selamatkanlah aku ya Allah, dalam ayat yang kedua. Keadaan yang sangat sulit, keluar dari masalah yang dihadapi, persis sama di tengah-tengah gereja kita, di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di tengah-tengah dunia ini sekarang, pada saat ini yang dilanda oleh wabah corona. Salah satu jalan untuk
memutuskan penyebaran wabah corona adalah menjaga diri tetap hidup dan bersih, menjauhkan diri dari kerumunan atau perkumpulan orang banyak, termasuk juga di gereja kita. Walaupun kita tidak berkumpul di gereja, tapi di tengah-tengah keluarga kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Lebih banyak berada di rumah masing-masing adalah untuk memutus hubungan penyebaran wabah tersebut. Rumah sebagai gereja, tempat kita berdoa secara pribadi dan secara keluarga. Yang kedua, di tengah-tengah perasaan tertekan dan perasaan was-was bahkan takut oleh karena wabah tersebut, sama seperti yang dialami oleh Raja Daud, kita juga menghadapi situasi keadaan ini tidak dapat menutup, tidak dapat menghalangi kita untuk memuji Tuhan, tidak dapat menutup, tidak dapat menghalangi kita untuk berdoa kepada Tuhan, Raja penguasa dunia. Persembahan kepada Tuhan tidak dapat dihalangi oleh apapun di dunia ini, baik itu penyakit atau wabah corona pada saat sekarang ini. Walaupun kita tidak ditempatkan sebagaimana layaknya untuk memuji Tuhan, yakni di gereja, tetapi nyanyian, pujian, sukacita, doa dan persembahan kita tetap kita jalankan sebagai syarat untuk perasaan kita bersukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, walaupun perasaan wabah corona yang belum kita tahu kapan berakhir, tapi kita percaya, pertama, keselamatan daripada Tuhan melindungi kita, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap orang-orang percaya, bahkan seluruh ciptaan dunia. Kedua, kita tetap diajak dan diingatkan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, mandok mauliate tudibata, maka sabab pon na adong. Yang ketiga, Tuhan melihat dan mendengarkan seruan umatnya secara pribadi, secara keluarga, secara gereja, bahkan bangsa kita juga. Seperti dikatakan Nabi bahkan Raja Daud sendiri, pada akhirnya kota Yehuda akan dikembalikan bersukacita. Itu artinya apa? Keganasan wabah corona sekarang Tuhan pasti mengakhiri dan memberikan yang terbaik. Kita mengharapkan kepada Tuhan, kiranya melalui renungan ini kita jangan hanya merenungi wabah corona, tapi biarkan kita merenungi dan menghayati firman Tuhan, agar firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita semakin mampu dan bersukacita di dalam Tuhan. Inilah himbauan dari gereja di tengah-tengah jemaat kita. Kita jauhkan rasa was-was, rasa takut. Tuhan pasti bersama dengan kita. Shalom, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Sekalipun situasi yang mencekam saat ini, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bangsa bahkan dunia ini, dengan adanya wabah corona yang merajalela, kami yakin percaya satu saat itu pasti akan berakhir, karena Tuhan yang Maha Kuasa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Bila para hamba-Mu di dunia ini berdosa, warga jemaat di dunia ini berdosa, pemimpin-pemimpin bangsa negara kami berdosa, segalanya oleh karena ketakutan, kecemasan diakibatkan oleh dosa. Kami datang bersembah sujud ke hadirat Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu untuk tetap setia, kokoh di dalam iman menghadapi cobaan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa permohonan ini. Amin.